Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ba'd. Ayyuhal ikhwah, في هذا اليوم هذه المحاضرة إن شاء الله سوف نحوط في موضوع فقه المعاملات، ويخصنا في هذا اليوم عنوان الباب هو بيع المرابحة وبيع التولية. فقد مر بنا كثير من المباحث في هذه المادة فقه المعاملات أو مادة الفقه المذهب الثالث التي هي الفقه المعاملات، وقد تحدثنا في قبل السابع حول الخيار. يبدأ من خيار ماذا؟ خيار الرؤية، خيار الشرط، خيار الرؤية، خيار العيب، وخيار المجلس، وآخر نقطة ما تحدثنا عنها هي ماذا؟ الإقالة. صحيح؟ الإقالة. فاليوم إن شاء الله سوف ندرس ونبحث ونتحدث عن المرابحة والتولية، والمعلومات تحت هذا العنوان يبدو أنه قليلة وسهلة إن شاء الله، ولكن ما هي حقيقة هذا العقد البيع؟ ما هي المرابحة والتولية؟ وما أدراك ما المرابحة؟ وما هي الشروط المتعلقة بهذا البيع؟ سوف يقدم المجموعة الثامنة عبد الظفار الأيوبي، أحمد إنعام الخير، وختمي سلسبيلة. هل هؤلاء كلهم موجودون؟ موجود أستاذ. طيب، موجود أستاذ. فليتفضل هذه المجموعة لتقديم المقالة. تفضل مشكورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sadatul kiram, al-Ustadz Imam Sujoko wa ashabi al-Aizza, nahnu min firqati thaminah sanuqaddimu lakum bahtan anil murabahah wa tawliyah wa fi ma'nahuma hukmuhuma syurutu sihhatihima al-khiyanah fil murabahah wa tawliyah. Wa nahnu min firqati thaminah tatakawwanu an ana nafsi Ahmadin Amul Khair, thaniyan recording in progress, wa akhiran Abdul Zafar al-Ayubi. Walil mutakalim al-awwal ukhtina Khatmi Salsabila alaiha falyatafaddal. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Ana kal mutakallimah al-ula sa'abahas an ma'nal murabahati wa tawliyati wa hukmuhuma. Qablaha bai'ul murabahah wa tawliyah huma nau'un minal bai'il amanah. Tsumma awalan ma'nal murabahah. Al-murabahatu masdar min rabihun. Wa fi syar'i huwa naqala ma milkuhu bil aqdil awwali bisamanil awwali ma'a ziyadati rabhin. Wa suratul murabahati kama dzakara al-malikiyah hiya ayu arifa sahibis sil'ati al-mushtari bikam ishtaraha wa ya'khudhu minhu rabahan. Jadi secara syariat makna al-murabahah itu al-bai' alladhi bil aqdil awal au bi samanil awal. Nah, al-murad bil aqdil awal wa bi samanil awal itu jual beli yang akad dan harganya itu sesuai dengan harga dan juga akad ketika penjual membeli barang tersebut atau modal awalnya si penjual ini, dan kemudian meminta keuntungan dari mabi itu. Nah, wasuratul murabahah kama dzakara al-malikiyah ayu arifa al-ba'i al-mushtari bikam ishtaraha. Jadi
gambaran dari murabahah itu adalah penjual memberi tahu atau memberi informasi terkait harga asli ketika dia membeli barang tersebut kepada mushtari dan mengambil keuntungan yang disepakati keduanya. Ma'ala jumlati mislu ayakula ishtoraituha bi asyrah wa tarbuhuni dinaron au dinaroini. Contohnya itu saya membeli barang ini, penjual bilang nih, saya membeli barang ini seharga 10 dinar misalkan. Wa tarbahuni dinaron au dinaroini, maka berilah saya keuntungan 1 dinar atau 2 dinar dari barang yang telah akan dijual ini gitu. Dan ketika kedua akidain ini sepakat, maka jual belinya itu sah. Wa ta'rifuha indal Hanafiyah naqala ma milkuhu bil aqdil awali wa bisamanil awali ma'a ziyadati rabhin wa inda Syafi'iyah wal Hanabilah hiya al bai' bimithli ra'sil mal aw bima qama 'alal bai' qarabaha dirham likulli asyrah wa nahwi dzalik bi syartin alima al aqidaini bi ra'sil mal. Nah, begitu juga pengertian dari ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yaitu bai'ul murabahah hiya al-bai' bimithli ra'sil mal. Dengan syarat kedua akidah itu, kedua bai dan mushtarinya mengetahui ra'sul mal atau harga asli dari barang yang dijualnya. Nah, dan ini juga kenapa bai'ul murabahah termasuk kepada bai'ul amanah, karena di dalamnya itu la budda fihi asidku minal bai. Jadi bai-nya itu harus jujur terkait harga asli ketika dia membeli barang tersebut. Suma atali ya, bai'ut tauliyah. At-tauliyah masdar wali goiruhu ja'alahu waliyan. Wa fi syar'i huwa al-bai'u bimisli samanil awal ay bi ra'sil mal min ghairi ziyadati rabhin. Fa ka'annal bai' ja'alal mushtari yatawalla makanuhu 'alal mabi'. Nah, bai tauliyah ini sama seperti bai murabahah, yakni harus sesuai harganya dengan harga yang ketik modal awalnya gitu. Tapi bedanya min ghairi ziyadati rabhin. Bedanya bai tauliyah ini tidak meminta atau tidak mengambil keuntungan dari harga asli itu. Maka di sini disebutkan faka'annal bai'a ja'alal mushtari yatawalla makanuhu 'alal mabi. Jadi kayak ya udah penjual itu memberikan kewenangan memindah tempatkan aja kepada mushtari 'alal mabi, atas mabi itu. Summa fil haqiqah bai amanah itu salah satu yakni al-bai murabahah, summa at-tawliyah, summa asalis al-wadiyah. Nah, al-wadiyah itu ana la aktub fi syasyah walakin fil maqalah hunaka al-bai al-wadiyah. Itu sama seperti bai murabahah, tapi bedanya dia menjual kepada pembeli itu dengan dikurangi harganya. Misalkan tadi membeli barang 10 dinar, tapi dibeli sama pembeli itu dijual ke pembeli itu dengan harga 9 dinar misalkan, dikurangi harganya. Nah, wa hukmu min bai'il murabahah wa tawliyah aqdun jaizun syar'an rakhisa fi jawazihi jamaahirul ulama minas sahabah wa tabi'in wa immatil madzahib illa annahu fi ra'il malikiyah. Nah, hukumnya itu jaiz secara syariat, dan ini telah disepakati oleh jumhur ulama minas sahabah, tabi'in, dan ulama mazhab, kecuali dari ulama Malikiyah ada yang berbeda pendapat. Nah, berbeda pendapat dalam artian ulama Malikiyah ini lebih berpendapat bahwa jual beli yang lebih baik itu yang tidak memberitahu modal awal dari barang yang dibeli penjual ini berapa, dan tidak memberitahu juga keuntungan yang didapatnya berapa, atau biasa disebut bai al-musawamah yang biasa terjadi di masyarakat. Jadi tawar-menawar sistemnya. Wa adilatul jawaz mayali, dan dalil-dalil kebolehannya itu awalan al-ayah al-Qur'aniyah adalah bi'umumiha ala masyru'iyatil bai'
mislu qawlihi ta'ala wa halallahu al-bai'. Summa wa qawluhu subhanahu wa ta'ala illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Nah, wal murabahah wa tawliyah huna bay'un bitaradi bainal aqidain. Summa saniyan sahha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lama arada al-hijrah ibta'a Abu Bakrin radhiyallahu anhu bi'airaini. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wallani ahaduhuma. Faqala huwa laka bighairi syai'. Faqala alaihi salatu wassalam amma bighairi saman fala. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak hijrah, Abu Bakar membeli 2 unta. Kemudian Nabi berkata, saya beli salah satunya. Kemudian kata Abu Bakar, huwa laka bighairi syai'. Ini milik antum, milik Nabi tanpa tanpa dibayar gitu. Faqala alaihi salatu wassalam amma bighairi saman fala. Kalau tidak dijual maka tidak akan saya beli. Gitu. Dan ini hadis yang menunjukkan kepada adanya hukum tauliyah. Ya, syukron, mungkin hada minni, nastamir ila al-mutakalim ba'di. Bismillahirrahmanirrahim. Ana mutakallim tsani saubayyin lakum asyara'itul murabah. Syara'itul murabahah yashtaratu fil murabahah syurutuhu hiya maya. Jadi murabahah ini mempunyai beberapa syarat, yaitu al-awwal al-ilmu bisamanil ula. Yashtaratu an yakuna samanul ula makluman lil mustarifat. Jadi al-ilmu bisamanil ula itu berarti Samanul awal. Bisamanil awal. Tahu harga yang pertama. Yashtaratu an yakuna samanul awal makluman lil mustarifat. Jadi harga yang pertama itu wajib diketahui makluman lil mustarifan untuk pembeli yang kedua. Di annal ilma bisamani syartun fi sihhatil buyu'i. Karena mengetahui akan harga itu syarat kesahannya jual beli. Wa hadza syartu yashmalu jami' aqwatil murabahah min at-tawliyah wal isyraf wal wadi'ah. Dan syarat ini juga mencakup semua hal-hal yang bersangkutan dengan murabahah seperti tauliyah, isyraf dan wadi'ah. Wasani al-ilmu birrubhi yang bagi an yakuna ar-ribha makluman li annahu ba'dus samani wal ilmu bisamani syaratun fi sihhatil buyu'i. Jadi syarat yang kedua ini ialah tahu keuntungan dari murabahah tersebut. Dan bagi ayakuna rubuhu makluman. Jadi keuntungan tersebut diketahui. Li'annahu ba'dus samani. Karena keuntungan itu bagian dari harga penjualan. Wal ilmu bisamani syartun fi sihhatil buyu'i. Karena penjualan itu syarat dari sahnya jual beli. Ayakuna ra'sul mali minal musalliyati kal mikyali wal mauzunat wal adadiyat al mutaqaribat. Wa hadza syartun fil murabaha wa tawliyah sawa'u tamil bai'i ma'al bai'il ula ma'al bai'il awal aw ma'a ghairi sawa'un kana ar-ribhu min jinsi tamanil awal am lam yakun ba'da ayyakuna syai'an muqaddiran makluman kadirhamin wa nahwihi. Fa in kana mimma la mithlu lahu kal urudi la yajuzu bai'uhu murabahatu wala tawliyah mimman laysal urdi fi milki. Jadi yang ketiga ini itu ayakuna ra'sul mali min mustaliyat. Jadi harta yang diberikan itu mustaliyat harus berkadar. Kalmakilati seperti takaran dirham, wal mauzunat dan timbangan, wal adadiyatil mutaqaribat seperti bilangan bulat. Jadi semua yang dengan mata uang gitu maksudnya. Wa hadza syaratun fil murabahati wa tawliyah. Dan syarat ini itu ada di murabahah dan tawliyah. Sawa'un tamal bai'u ma'al bai'il awal. Baik penjualannya dilakukan dengan penjual yang
penjual yang pertama. Au ma'a ghairihi, atau dengan penjual yang lainnya. Wa sawa'un kana ar-ribhu min jinsi samanil ula, dan adapun ribhu itu juga min jinsi samanil ula, dari jenis harga yang pertama. Am lam yakun ba'da ayatuna syai'an muqaddaran makluman. Walaupun jika setelah itu sesuatu yang diperkirakan itu tidak diketahui. Kadirhamin wa nahmihi, dan seperti dirham, wa nahwihi, dan selainnya dirham. Fa in kana mimma lam yusallahu kal urudi, dan apabila tidak bukan dengan seperti dirham dan lain-lain itu, kal urudi, seperti urut, la yajuzu bayuhu, tidak dibolehkan menjualnya atau murabahahnya. Murabahatu wa tauliyahu. Nah, murabahnya dan tauliyahnya. Mimman laisal ardi fi milkihi. Jadi orang tersebut itu mimman laisal ardu fi milkihi, tidak boleh memiliki yang di murabahah tersebut. Itu maksudnya. Apa maksudnya? Mimman laisal ardu fi milkihi. Fahimta ya Zafar? Nah, maksud Fahimta jaidan? fahim tuh ya Ustaz. Asalisa lam fahim tuh ya Ustaz. Afwan. Lam fahim tuh jaidan. Asab asalisa. Oh, iya. Nah, lanjut. Nanti kita bahas. Afwan ya Ustaz. Fadal wasil. Qad intaha itu ya Ustaz. Baik. طيب أخيرا أنا أحمد أمل الخير من المتكلم الأخير سأقدم لكم عن الخيانة فيهما أي في المرابحة والتولية. فإن ظهرت الخيانة من البائع في المرابحة بإقرار منه أو ببينة فالمشتري بالخيار. إن شاء أخذه بكل ثمنه وإن شاء رده لفوات رضا. Jadi kalau seandainya ada khianah itu penipuan dari seorang yang menjual dalam perkara murabahah dengan ikrar dari si penjual ataupun dengan bayinatin atau bayinah, penjelasan lah, maksudnya ada di barangnya gitu. Fal mushtari bil khiyar, bayinah maka itu bukti. pembeli ini bukti ya. Au bibayinatin, atau dengan bukti. Fal mushtari bil khiyar, maka si pembeli ini boleh khiyar. Insya'a akhadahu, kalau dia mau diambil, bikuli thamanihi, dengan harganya. Wa insya'a raddahu li fawati ridho, kalau seandainya dia nggak suka juga boleh dikembalikan karena dia nggak ridho tadi, karena ada khianah tadi. Walahu ayyuhiddu qadrul khianah fit tawliyah la fil murabahah, dan dia tadi mushtari itu menempatkan khianah fit tauliyah dalam qadrul khianah fit tauliyah, kadar khianat pada perkara tauliyah, la fil murabahah, bukan pada murabahah. Wa dzalika li annahu idza lam yuhitta fiha takhruj an kauniha tauliyatan. Kalau seandainya dia tidak menempatkan pada tauliyah, maka tauliyah itu bukan disebut tauliyah lagi. Likauniha aktar minas saman awal, karena dia itu harganya itu lebih tinggi dari harga yang pertama. Amal murabahah falau lam yuhid fiha lam takhruj an kauniha murabahat. Nah, berbeda dengan murabahah, malah itu sebaliknya, walaupun tidak menempatkan tadi khianah, maka dia juga tidak akan berubah statusnya, tetap menjadi murabahah. Illa anal khiyar khianah fil murabahah la yurad. Hanya saja khiyar khianah dalam murabahah ini tidak dapat diwariskan. Fa in mata al-mushtari wattala'a al-warithu ala khiyanatin bi iqraril ba'i aw bi bayyinatin fala khiyara lahu. Kalau seandainya si pembeli ini meninggal, ya wa ittala'a al-warithu, kemudian ahli waris ini datang ala khiyanatin, karena khianat tadi ya, yang karena mushtari tadi meninggal kan ada khianah dalam itu, maka datang tadi
ahli warisnya biqraril ba'i au bibayinatin, tadi dengan pengakuan penjual atau dengan bukti-bukti yang ada, fala khiyara lahu, maka tidak ada khiyar. Ya, karena ini tidak dapat diwariskan, karena murabahah ini tidak dapat diwariskan, makanya tidak ada khiyar. Nah, fa in wujida al mutawalla aiban, kalau seandainya barang yang diwalikan itu terdapat satu aib, itu mahadatsa aibun akhar, kemudian terdapat aib yang baru, lam yarji binukson, tetapi dia tidak dikembalikan karena kekurangannya. Di anahu birujuk yasirusan, karena rujuk itu menjadi yang kedua gitu. An qasmin awal, yasir asani an qasmin awal. Karena yang kedua itu lebih kurang dari yang pertama. Wa tauliyah la budda an takuna mithla tsaman al-awwal. Nah, namanya tauliyah itu harus harganya itu sama dengan harga yang pertama. Mungkin ada Fahimta ya In'am? Fahimta jaydan? la afham jaydan an lam yarji bin nuqsani anhu birujuk. Baik. Entah itu min taqdim? Intahina Ustaz. طيب شكرا على هذا التقديم من المجموعة الثامنة بعنوان المرابحة وتولية، وهاتان معاملتان أو هذان بيعان من ضمن أنواع البيع. وأنا أريد أن أؤكد مرة أخرى بالنسبة لصورة بيع المرابحة وبيع التولية، وأرجو لجميع الطلبة الانتباه على هذا، لأن قضية البيع هذا المعاملات التي سنمر بها أو نحن نتعامل بها كل يوم في حياتنا الواقعية. أولا المرابحة يعني مأخوذ من الربح، وصورتها مثلا أن يبيع شخص، مثلا أن يبيع أمن جوالا إلى مثلا إلى من؟ إلى رزقي باشا، وهذا الجوال اشتراه أمن ب1,000,000 واحد. هذا اسمه الثمن الأول، أو نسمي في لغتنا بمودال. الثمن الأول هذا المودال. فيقول لرزقي باشا، يا رزقي باشا أنا أريد أن أبيع هذا الجوال وأنا اشتريت بثمن 1,000,000 واحد، فأنا أبيع لك وأعطيني ربحا 100 rupiah، أو أنا أبيع لك 100 ماذا 100 بعد 1,000,000 أو 1,000,000 و100، معناه أنا أخذ ربح 100 rupiah. هذا اسمه بيع المرابحة، بحيث يعرف المشتري ثمن الأول مع الربح. Jadi sang pembeli itu mengetahui berapa modal yang dikeluarkan oleh sang penjual dan berapa keuntungan yang dia inginkan, yang dia dapatkan. Jadi disebutkan harga awal atau modalnya dan keuntungannya. Ini namanya murabahah, yaitu suatu jual beli dengan menyebutkan modal dan keuntungannya. Paham ya ikhwah? Wa hadha yajuz jaizun syar'an. Hadha muta'araf 'inda al-jami', wa qad marra mithla hadhihi al-mu'amalah fi 'usur al-qadimah في مجتمع العرب يعملون هذه المعاملة. وأما التولية مثل مرابحة في الجانب، يعني أين مثل شبيه بالمرابحة في ماذا؟ يعني بأن يذكر ثمن الأول. مثلا أمن يبيع الجوال وهو اشترى هذا الجوال 1,000,000 واحد، ويقول لرزقي باشا، يا رزقي باشا أنا أبيع هذا الجوال يعني بالثمن الذي أنا اشتريت به. أنا اشتريت 1,000,000 واحد وأنا أبيع لك بمثل هذا الثمن، يعني ب1,000,000 واحد من غير ربح. هذا اسمه بيع التولية، أو نسمي في لغتنا بجوال مودال. Ya, jual beli atau jual modal. Wa hunaka naw'un akhar ya ikhwah, qarib atau syabihun bihadaini aqdaini atau bihadaini bai'aini, wa huwa ismuhu bai'ul wadi'ah. Wa huwa mithlu an yaqula al-ba'i mithlan amanu 'indahu jawwal ishtarahu bi 1,000,000 واحد. ثم يقول لي رزقي باشا، يا رزقي باشا أنا في الحقيقة
أحتاج إلى فلوس، يعني ليس عندي فلوس نقدي، فأنا عندي جوال اشتريته قبل قليل ب1.000.000، فأنا أبيع لك يعني بسعر فقط 800. المهم أنا أحتاج إلى الفلوس 800، معناه ثمنه أقل من ثمن الأول. هذا اسمه بيع الوضيعة، أو نقول في لغتنا بجوال rugi. Jual rugi. Wahada yajuz aidan. Jadi ada namanya jual cari untung disebutkan, ada jual modal, ada jual rugi. Fahadhil muamalat kulluha jaizun syar'an wa mubahun fi syari'ati al-islamiyah. Hadha mukhtasar li surati aqdil murabahah wa tawliyah. Wa tab'an مثل هذا البيع أو العقد لابد هناك لأن المشتري والبائع ماذا نقول يصرح أو يعرف البائع والمشتري ثمن الأول وكذلك الربا إذا كان هذا البيع المربحة، ويعرف الثمن ثم لا يأخذ الربا إذا كان البيع بيع التولية. فلا بد من ماذا؟ من نقول يعني البائع أن يقول هذا السعر أو هذا الثمن الأول ثمن الحقيقي، وليس فيه خيانة ولا الكذب أو الغش في الثمن. فإذا خان البائع بأن يقول مثلا أنا عندي هذا البضاعة أو هذه السلعة سعره 1.100.000، مع أنه في الحقيقة ليس 1.000.000، وإنما أصل السعر أو ثمن الأول في الحقيقة فقط 900 روبية مثلا. فهذا البائع يسمى بالخائن، والخائن في ذكر ماذا؟ ثمن الأول. فإذا اشترى المشتري مثلا في قضية بيع المرابحة، في بيع المرابحة يقول البائع أنا اشتريت هذا الجوال 1.100.000، أنا أبيع لك ب1.100.000 rupiah، أنا أخذ منك ربحا 100 rupiah. ولكن بعد مرور الوقت أو بعد ماذا؟ بعد الزمان تبين أن المشتري يرى رؤيته هنا إما بإقرار البائع، مثلا البائع يقر بعد الأيام يا مشتري أنا في الحقيقة هذا البضاعة التي بعت لك قبل أيام بالحقيقة سعره ليس 1.100.000، يعني بإقرار البائع. إذن هناك طرق في معرفة المشتري عن حقيقة هذا السعر أو الثمن الأول، إما بإقرار أو باعتراف البائع، وإما بالبينة. مثلا البينة بعد مرور الوقت يعرف المشتري مثلا هناك المعلومات أو من الثقة أو من يعني من ماذا؟ من بينات أخرى عن سعر هذا البضاعة بأنه ليس 1.1.000. ففي هذه الحالة يا إخوة يسمى بخيانة البائع، الخيانة في المرابحة. فللمشتري له حق. ماذا حقه؟ حقه أولا إما أن يرد هذا البضاعة، يعني يرد هذا البضاعة ويأخذ ثمنه، يعني يفسخ بيعه، يعيد أو يرد هذا البضاعة إلى بائعه. وإما أو حق الثاني يأخذ ثمن الخيانة. المراد بثمن الخيانة هنا يا إخوة هو ثمن ماذا؟ الذي يكذب به البائع. مثلا إذا كان هذا البائع يقول للمشتري أنا اشتريت هذه البضاعة ب1.100.000، مع أن في الحقيقة سعر هذه البضاعة فقط 900 روبية، معناه الخيانة كم؟ الخيانة 100 روبية. فبالنسبة للمشتري له حق بأن يأخذ هذا الثمن الخيانة، الثمن الذي لا يرضى به في هذه البيع المرابحة. فله خيار بين هذين صورتين، إما أن يرد هذه البضاعة ويأخذ ثمنه، وإما أن يأخذ ثمن الخيانة ويشتري هذه البضاعة. هذا في حالة إذا خان البائع أو إذا وجدت الخيانة في بيع المرابحة. وكذلك في بيع التولية، إذا
ماذا كذب الباعي فله حق في هذا. لعل هذه سورة المرابحة وتولية وحكمهما جائز شرعا. جائز شرعا. ولكن يا إخوة من الشيء المهم الذي لابد من معرفتها أو لابد أن نعرفها، هذه قضية بيع المرابحة والتولية، بحيث أن البائع والمشتري يعرفان ثمن الأول وثمن والربح في حالة بيع المرابحة. ولكن غير هاتين عقدين أو غير هاتين معاملتين لا يلزم بأن يعرف المشتري ثمن الأول. مفهوم هذا الكلام؟ Jadi keharusan seorang penjual dan pembeli mengetahui modal dan berapa keuntungan yang diminta ini dalam kasus jual beli murabahah. Ya, kalau namanya jual beli murabahah, maka sang pembeli ya harus mengetahui berapa modal dan berapa keuntungan yang akan didapat. Tapi kalau jual beli biasa yang biasa kita lakukan yang bukan murabahah, maka bukan merupakan keharusan sang pembeli itu mengetahui harga modal atau memaksa sang penjual untuk menyebutkan modalnya, itu bukan hak dia ya. Jadi ini adalah dalam muamalah murabahah saja ya. Kalau jual beli biasa ya, jual beli yang di situ ada tawar menawar, maka lil ba'i lahu haqqun laisa lil mushtari haqqun bi an ya'rif madza saman al awwal wa laisa lil ba'i mas'uliyah aw wajibah bi an yadhkur saman al awwal. Walil ba'i lahu haqqun bi an yabi'a sil'atahu ma yurid wa yahsul al arbah ma yasha. Wa lil mushtari lahu haqqul musawamah. Ya, kalau sang penjual mempunyai hak untuk menjual dagangannya berapapun harganya dan ingin mendapatkan keuntungan berapapun, sebagaimana sang calon penjual ini juga pembeli mempunyai hak untuk menawar. Ya, menawarnya halus ataupun afgan, ya itu boleh-boleh saja. Menawar secara sadis ataupun menawar secara ringan boleh-boleh saja. Ya, itu hak dia. Makanya biasanya dalam transaksi itu, dalam jual beli yang online biasanya harga masih nego tipis. Ada yang juga tulis nego sadis ya. Ada yang nulis boleh nego kan, tapi nggak boleh afgan. Nggak tahu Afgan ini Afghanistan gitu. Ya. Jadi intinya ada jual beli murabahah dengan menyebutkan modal dan keuntungan. Sang penjual dan pembeli saling tahu. Kemudian ada jual beli tauliyah, yaitu jual modal, menjual barang tanpa ada keuntungan. Dan ini banyak ya. Mungkin orang-orang yang lagi butuh ya, sehingga dia barang jualnya tanpa keuntungan. Udahlah, saya jual sesuai harga, saya beli saja. Bahkan ada yang lebih sadis dari itu, ada seorang yang sangat membutuhkan duit cash karena dia tidak punya apa-apa dan hanya punya barang itu baru dibeli, kemudian dia jual rugi. Ya, dia baru saja beli seharga 1 juta, dia jual harga 800 karena butuh duit. Ya, saya jual rugi saja ini. Namanya bai'ul wadhi'ah. Wa hadza yajuz. Ya, 3 transaksi ini boleh. Jadi semuanya dalam 3 jual beli ini sang pembeli tahu harga awal. Thamanul awal huna yakni modal. Modal yang dikeluarkan oleh sang penjual. Di luar dari transaksi ini ya, teman-teman semuanya, tidak merupakan keharusan sang penjual menyebutkan harga. Begitu ya. Jadi jangan kemudian setelah belajar murabahan nanti ke pasar maksa penjual, ini berapa kamu modal? Itu bukan keharusan. Kecuali kalau memang jual belinya dari awal transaksinya murabahah. Gitu ya. Dan ketika ada khianat, ada dusta, ada kebohongan ya, ada ghish dari sang pembeli yang menyebutkan harga modalnya itu tidak jujur, maka sang penjual punya hak 2 pilihan, mengembalikan barang dan dia mengambil duit yang dia bayarkan, atau dia tetap membeli dan mendapatkan harga yang dia dirugikan tadi. Baik, hadis khalasah min hadzal unwan.
أعتقد مفهومة جدا أيها الإخوة. هل من سؤال؟ تفضل لمن عنده مداخلات أو تعقيبات أو ملاحظات على هذه المقالة أو على السؤال حول هذا العنوان فليتفضل. Afan Ustadz, izin تفضل bertanya. يا أنتي. Ya, lakin bi al-lugha Indonesia Ustadz. لماذا؟ Soal Ustadz. حاولي أولا. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Urid an as'al. Idzan praktek bai'ul murabaha fi ai jiha Ustadz. Di anna anifan takalamtum anna bai'ul murabaha ahadu syarat lil murabaha, yakni mengetahui harga awal bagi pembeli kedua. Lakin al-mithal anifan mislu motor. Suma wala nastati an nutabik hadihi wala nastati an nutabi bai'ul murabaha fi apa tadi ya, nggak harus sembarangan gitu praktek bai'ul murabah. Faidan praktek biasanya bai'ul murabah fi aijia Ustadz, al-mithal fi bai'il tanah atau apa gitu. Karena tadi kan disebutkan tidak semua bisa dipraktekkan untuk bai'ul murabah Ustadz. Syukran. طيب. تفضل صاحب المقالة يريد أن يجيب هذه القضية. تفضل. إنعام الخير ختمي ومن واحد آخر. Samina Zofar ingin menanggapi. Fadhal In'am. Senyum-senyum saja. soal صعب Ustaz. Soal صعب. لا ليس صعب. لو أنتم ترجعون إلى شروط البيع المرابحة الشرط الثالث أو شروط بيع المرابحة فهذا الذي لابد من معرفتها يا إخوة بين النظرية والتطبيق. Jadi inilah fungsinya kita belajar teori ya. Ketika kita menguasai teorinya, maka bagaimana kita mempraktikkan teori tersebut ya. Teori terkait bai'ul murabahah ada 3 syarat ya, atau 2 lah ya. Yang pertama harus jelas harganya, harga awal ya. Harga awal yang di sini saya ulangi lagi ya. Harga awal ini supaya tidak membingungkan, itu adalah modal yang dikeluarkan oleh sang pembeli, begitu ya. Kemudian barang tersebut milik sendiri, ada barangnya. Ya. Kemudian barang tersebut memang jelas harganya, syarat yang ketiga. Ya, jadi tidak boleh, makanya yang tadi syarat ketiga yang al-urud itu, urud tijarah itu adalah barang dagangan yang isinya banyak. Yang isinya banyak ya, bercampur, tidak diketahui harga satuannya. Nah, ini tidak bisa dijual secara murabahah. Karena yang dijual murabah itu harus diketahui berapa harga barang tersebut. Ya, misalnya kalau beli handphone, kan jelas tuh satu barang harganya misalnya 1 juta, dijual dengan 1.100.000, dia sebutkan harganya. Tapi kalau barang dagangan sayur yang banyak, ada cabai, ada merica, ada apa namanya, ada toge, ada tahu, semuanya campur dan tidak diketahui harga satuannya. Udah saya jual barang ini sekian, kan tidak jelas harga satuannya. Makanya tadi disebutkan seperti urud tijarah itu yang campur, yang tidak diketahui harga satuannya, tidak bisa dijual secara murabahah. Nah, begitu juga misalnya tanah. Kalau tanah ini dia baru jual nih, baru beli tanah. Ini maksudnya tanah apa nih? Tanah kuburan atau tanah karungan begitu? Tanah yang dihuni ya, tanah rumah ya. Iya. Misalnya dia baru beli tanah 100 meter, baru saja beli. Ya, 100 meter dengan harga misalnya taruhlah 100 juta misalnya ya. Kemudian tidak lama kemudian langsung dijual ya. Maka boleh-boleh saja ini dijual secara murabahah. Akan tetapi di antara syarat jual beli itu kan memang itu barang dagangan ya. Nah, kalau memang tanah itu
bagian dari barang yang dijual belikan, ya sah-sah saja, ya. Jadi yang dimaksud tidak semua barang dijual belikan itu barang yang tidak bisa diketahui harganya secara pasti. Kenapa? Karena dalam bai'ul murabahah itu harus diketahui harga awalnya, samanul awal, yaitu modalnya, berapa sang penjual ini beli barang tersebut, dan kemudian sang pembeli juga mengetahui berapa harga barang dan berapa keuntungan yang dia inginkan. Begitu ya. Ini murabahah. Kalau tauliyah dijual dengan sesuai dengan harga awal. إذن هذه الشروط شرطان أو ثلاث شرائط أو ثلاث شروط التي لابد من توفرها في بيع المرابحة، وهو معرفة الثمن الأول. مرة أخرى يا إخوة، الثمن الأول هنا الثمن الذي يعني اشترى به البائع هذه البضاعة أو سعر هذه البضاعة، هذا اسمه الثمن الأول. وأما الثمن الثاني هو الثمن الذي يعطي لمن للمشتري إذا كان المرابحة مع ذكر كم ربح الذي يريده البائع، والمشتري يعرف بأن هذا مثلا ربح 100 روبية أو 200. وأما في التولية فليس هناك ربح، يعني أن يبيع البائع بضاعته أو سلعته بثمن الأول أو بثمن الذي اشترى به هذا البائع، menjual dengan harga yang persis sama, tidak mendapatkan keuntungan sama sekali, atau yang biasa disebut dengan jual modal. Ya, banyak itu sekarang ini orang jual modal. Ya, mungkin karena saking tidak lakunya barang, atau bahkan yang tadi saya sebutkan karena orang sangat membutuhkan duit cash, ya, sehingga dia jual rugi. Ya, punya barang baru saja dia beli terus kemudian dia jual rugi. Ada aidan yajuz. Mafhum ya inti Ma'murah? Naam Ustaz. Syukran kasiran. Fadhal. Fadhal al-akhrun mawjud? السؤال Man hadha sawt? نعم أستاذ. السؤال من أزهر حسيني. هل يوجد حد ربحي في البيع مثلا أن يكون ربحه أكثر من الثمن الأول، هل هذا يجوز؟ قد علم من البيان المتقدم أن للمشتري حقا في رد البيع، هل يبقى هذا الحق إن كانت بضاعة هلك بعضها أو كلها؟ هل يوجد حد الربح في البيع مثلا أن يكون ربحه أكثر من الثمن الأول، هل هذا يجوز؟ هذا سؤال عن ماذا؟ عن مرابحة أو ماذا؟ عن المرابحة يا أستاذ. Kalau murabahah kan memang mencari untung. Harus lebih dari samanul awal. Samanul awal itu modal, ya. Tadi yang sudah saya contohkan, misalnya Amanu punya handphone, baru saja dia beli, harganya 1 juta. Kemudian dijual ke Azhar. Azhar nih saya jual nih, saya baru beli handphone, saya jual ke Anda modal saya 1 juta, harganya 1 juta. Saya jual minta keuntungan 100.000 saja. Jadi 1.100.000. Itu namanya murabahah. Jadi intinya murabahah itu, teman-teman sekalian, adalah sang pembeli itu mengetahui berapa modal dan berapa keuntungan yang diinginkan oleh sang penjual. Itu namanya murabahah. Mengenai berapa keuntungan yang dia minta, ya itu bebas saja. Misalnya dia menyebutkan, saya handphone ini harganya 1 juta. Saya minta keuntungan 200.000 atau 300.000 misalnya, ya. Sah-sah saja, tidak ada batasan. Ya, tapi biasanya kan kalau jual beli yang bukan murabahah itu kan sang penjual tidak harus menyebutkan berapa modalnya. Jual beli pada umumnya, ya. Jual beli pada umumnya di toko atau di mana saja itu kan tidak ada namanya sang penjual menyebutkan harga modalnya, itu kan tidak ada. Ya, kalau murabahah ini harus tahu, sang pembeli harus tahu berapa modalnya si penjual dia beli dan berapa keuntungan yang dia inginkan. Oleh karena itu tadi ada istilah khianat di dalam murabahah.
atau penipuan ya. Misalnya sang penjual tidak jujur dalam menyebutkan modalnya. Yang aslinya 900 dia bilang saya ini modalnya 1 juta. Itu dusta ya, khianat di dalam murabahah. Maka dalam kasus seperti ini jika terbukti sang pembeli punya hak untuk mengembalikan, tidak jadi beli atau dia mendapatkan harga yang dikhianati itu ya. Maksudnya yang pembeli itu berdusta. Yang misalnya tadi dia bilang harganya 1 juta, ternyata aslinya 900, maka dia berhak mendapatkan 100.000. Ya. Itu maksudnya. Adapun batas keuntungan yang diminta yaitu tidak ada batasnya. Tapi kan biasanya murabahah itu ya karena tidak ada tawar-menawar ya, tidak ada tawar-menawar. Ya misalnya saya punya barang harganya sekian, saya jual minta keuntungan sekian saja. Itu biasanya orang lebih jelas, lebih pasti. Berbeda dengan jual beli yang tidak disebutkan modalnya, sehingga antara penjual dan pembeli ini terjadi tawar-menawar. Ya, jual beli yang pada umumnya ya, jual beli pada umumnya, ya, terjadi tawar-menawar. Ada lagi taksud ya Azhar atau syai' akhar? نعم أستاذ شكرا. تفضل لمن عنده سؤال آخر موجود هنا. طيب واضح يا إخوة بيع المرابحة والتولية. واضح يا أستاذ إن شاء الله. Intinya murabahah itu jual untung ya, untungnya tapi biasanya nggak banyak kalau murabahah. Atau tauliyah itu jual modal. Kebalikan dari murabahah, jual rugi. Ya, jual rugi itu menjual barang di bawah dari modal yang dia keluarkan. Bai'ul wadhi'ah. Wa maratan ukhra hadhihi al-muamalat al-thalath. Thalath muamalat atau thalathatu anwa' min al-buyu' hadhihi sawa'un kana al-murabahah aw al-tawliyah aw al-wadhi'ah kulluha jaizah syar'an. Jaizatun syar'an. Mubahun. Baik. الوقت ما زال كثيرا لكن انتهى الموضوع وأعتقد واضح يا إخوة لأن كما قلت يعني محتويات لهذا العنوان يعني قليلة. المهم يعني أنتم تفهمون قضية البيع المرابحة وبيع التولية. طيب هل من سؤال آخر موجود؟ أو تفضل. جيدا من ماذا؟ إجابة الموضوع الذي حدث فيه ما هذا tempat yang murabahah gitu Ustaz. Praktik tempatnya tadi yang ukhtuna inti sa'alat. Praktek apa tuh? Praktek terjadinya yang disebutkan modalnya tadi Ustaz. Asaman awal disebutkan, kemudian beliau masih. Ya, jadi intinya jual beli yang dinamakan dengan jual beli sistem murabahah itu adalah jual beli dengan menyebutkan modal dan keuntungan. Misalnya Amanu jual laptop ya ke Inam. Amanu menyebutkan laptop ini modalnya saya beli harga 3 juta. Ini saya jual ke Inam. Saya minta keuntungan 500.000 saja. Sehingga harga jualnya berapa? 3 juta 500. Ini namanya bai' murabahah. Yaitu jual beli dengan menyebutkan modal dan keuntungan. Ya. Syarat oleh karena itu syarat-syarat bai'ul murabahah itu harus ini barang yang mithli, barang yang memang ada harganya, ada kemudian ada manfaatnya, barang itu dzuqimah ya, harganya jelas dan disebutkan barangnya, dan oleh karena itu barang-barang yang tidak mungkin untuk diketahui harganya tidak bisa dijual secara murabahah. Misalnya barang itu campuran. Seperti tadi yang saya sebutkan itu, urudut tijarah.
apa tadi barang dagangan yang banyak itu, orang jual kelontong itu ya. Ada sayuran, ada cabai, ada merica, ada bawang, semuanya. Nah itu kalau mau dijual secara langsung susah untuk dijual murabahah karena tidak diketahui harga satuan, kecuali kalau memang bisa disebutkan harga satuannya. Saya jual bawang ini 1 kilo tadi, saya belinya 1 kilonya 15.000, saya jual 16.000. Itu murabahah ya. Jadi tidak terikat dengan tempat atau waktu, yang penting memenuhi syarat dari jual murabahah, maka akan terjadi jual beli murabahah. Syaratnya yang 3 yang antum sebutkan tadi dalam makalah, atau 2 ya. Itu ada barangnya, barang itu milik si penjual, dan kemudian ada harga modal itu yang sebenarnya ya. Atau apa maksudnya? Yang tidak paham yang mana? In'am. Halo? Ustaz. Kita mewujud? Iya, Ustaz. Ya, al-maksud kama syarah. Apa maksud? Murobahat tidak bisa pada barang yang disatukan, Ustaz, karena nggak bisa. Gimana? Aina alladhi lam tafham ya In'am? Alhamdulillah fahim tuh Ustaz, syukran. Baik. Baik, fadhal ya ikhwah liman indahu soal. عندي أسئلة يا أستاذ. نعم أما بحثنا يوم يعني أن هناك الموضوع عن المرابحة والتولية والوديعة، ولكن عندي أسئلة يعني هل هذا المبحث يعني متساويا مع المبحث في البنك الإسلامي؟ لأن في البنك الإسلامي هناك المرابحة والوديعة، هل هذا كلاهما متساويان مع هذا البحث أم كيف أستاذ؟ لأن كما قد بحثتم آنفا يعني أن هذا يعني يبحث عن البيع، ولكن في البنك الإسلامي هناك أيضا الاصطلاح المرابحة والوديعة، إذن هل هما متساويان أم لا يا أستاذ؟ طيب. قبل أن نجيب مرابحة، الموجود في هذا البنك ليس وضيعة وإنما وديعة. Ini yang harus jangan salah baca ya. Wadiah yang di dalam bank muamalat, bank BSI itu ada namanya wadiah. Wadiah itu artinya titipan. Ya, titipan orang menyimpan duit di bank yang berbasis atau bersistem syariah. Ini biasanya dinamakan wadiah, yaitu titipan saja, nitip. Bukan menanam modal ataupun investasi ataupun apa itu istilahnya, yang menaruh duit tapi untuk dijadikan modal, itu apa namanya? Ya investasi ya. Jadi wadiah, bukan wadhi'ah ya. Kalau yang barusan kita bahas itu wadhi'ah, wawu dha ya ain tak marbutah. Wadhi'ah itu adalah jual beli dengan lebih rendah dari modal. Ya, itu tadi tambahan saja. Kalau yang kita bahas hari ini hanya murabahah dan tauliyah saja. Kalau murabahah tadi jual beli dengan meminta keuntungan, dan itu disebutkan berapa modalnya dan berapa keuntungannya. Kalau tauliyah adalah jual beli dengan disebutkan modalnya dan dijual dengan harga modal itu tanpa meminta keuntungan. Itu tauliyah. Kalau wadhi'ah ini tadi hanya sekedar tambahan saja yang saya sebutkan karena pembahasan hari ini hanya 2 saja, murabahah dan tauliyah. Adapun wadhi'ah pakai dhad ya. Wadhi'ah itu adalah jual beli, ringkasnya jual rugi, yaitu seseorang menjual dengan harga yang lebih rendah dari modalnya. Adapun yang ada di produk-produk transaksi yang ada di bank syariah atau muamalat ya, itu bukan wadhi'ah tapi wadi'ah. Wadi'ah itu menitipkan saja. Orang nyimpan duit ditaruh di bank ya, dengan tidak bermaksud untuk diinvestasikan, maka namanya akadnya akad wadi'ah, yaitu hanya titip saja, bukan wadhi'ah.
Itu ya Faiz ya. Kemudian yang kedua murabahah. Biasanya murabahah yang ada di bank ini apakah itu sama dengan murabahah yang ada dalam teori fikih yang kita kaji hari ini ya? Sebenarnya sama, secara istilah sama, cuman memang prakteknya ini agak sedikit berbeda ya, termasuk akad-akad yang lain, mudharabah ya. Nanti kita akan belajar mudharabah ya. Murabahah ini bank itu biasanya dia kan bank itu tidak punya barang ya. Bank itu tidak punya barang. Dia hanya punya modal ya. Kemudian ada orang datang, dia misalnya pengen beli rumah. Kan bank itu tidak punya rumah. Ya, dia punya duit. Kalau di bank konvensional, bank-bank konvensional, maka orang-orang yang ingin beli rumah ini mengajukan dana ya, utang dana nanti dibayar secara kredit. Nah, inilah yang kemudian ada bunga. Nah, bunga ini yang kemudian para ulama berbeda pandangan apakah bunga bank itu kategori riba ataukah bukan riba ya. Nah, pada prinsipnya sebenarnya sama, murabahah yang digunakan oleh bank-bank syariah dengan murabahah yang ada di dalam kitab-kitab fikih. Hanya saja karena prakteknya ini teman-teman sekalian berbeda dari sisi bentuk transaksinya ya. Intinya kan jual beli murabahah ini harus ada barang itu milik sang penjual. Kemudian sang pembeli mengetahui berapa keuntungan yang diminta oleh sang penjual dan dia bayar. Nah, adapun di bank syariah ini misalnya dia menjual rumah ya. Dia sebenarnya tidak punya rumah secara langsung. Hanya saja memang dia bermitra. Bermitra itu bekerja sama dengan developer. Misalnya ada developer atau pengusaha properti ya, pengusaha properti dia bangun rumah di satu komplek perumahan berjumlah 100 unit rumah misalnya. Nah, ada pihak bank yang dia kemudian membeli rumah tersebut. Mungkin tidak semuanya, ada 50 unit dia beli. Ya, 50 unit dia beli atau sang orang yang calon pembeli rumah ini belinya melalui bank. Jadi seolah-olah rumah yang dibangun oleh developer itu dibeli oleh bank, dan kemudian ketika ada orang yang ingin beli rumah, dia belinya kepada bank tersebut. Rumah itu misalnya satu unitnya 500 juta. Nah, kemudian dijual dengan sistem akad murabahah kepada sang pembeli, dijual dengan harga misalnya menjadi 750, dibayar selama 10 tahun misalnya. Nah, 10 tahun ini biasanya nanti rate keuntungannya atau marginnya ya, bahasa dalam bahasa bank syariah itu margin yang dia dapat, keuntungannya itu tiap bulannya dia bayarkan harus sekian. Nah, itu biasanya margin keuntungan itu sama dengan rate bunga BI. Ini yang menjadikannya agak berbeda dengan akad murabahah yang ada di dalam kitab-kitab fikih. Tapi intinya istilah itu sebenarnya sama, ya hanya saja memang prakteknya agak sedikit berbeda. Ya. Berbedanya tadi, ya bank itu sebenarnya dia tidak mempunyai barang ya, karena bank itu kan bergerak di bidang keuangan. Kecuali kalau dia memang bermitra seperti tadi dengan developer. Itu akadnya sama, ya hanya saja memang dia tetap menyesuaikan keuntungan atau margin itu dengan bunga ya, rate bunga BI. Misalnya dia menjual harga rumah 500 juta dibayar selama 10 tahun sehingga setiap bulannya itu dia harus membayar sekian juta misalnya, 5 juta sekian. Nah, itu biasanya disesuaikan platformnya dengan rate bunga BI. Tapi intinya istilah itu sama ya, cuma bedanya dalam praktek tadi. Kurang lebih begitu. Muhammad Faiz. Nah, ya Ustaz, syukran jazilan. Tapi jangan salah itu ya, jangan salah istilah tadi ya. Antara wadi'ah dengan wadi'ah. Ya, beda. Nah, Ustaz. Oke, kalau wadi'ah ini pakai dal. Asal kata dari wada'a yada'u. Atau auda'a yudi'u. Atau wadda'a yuwaddi'u taudi'atan.
ya, atau wada'a yada'u wadi'atan, itu menitipkan, titip saja. Kalau wadi'ah ini tidak ada di bank syariah, tidak ada. Nggak ada bank jual rugi, itu nggak ada. Bank jual rugi ya rugilah. Nggak ada orang jual, lembaga keuangan jual rugi, ya, nggak ada. Oke. Ada yang lain? Fadal. Liman indahu soal. Amanu, indak mawjud? La tanam ya akhi. Ya Amanu. لا يا أستاذ. فضل. من عنده سؤال آخر موجود؟ هذا الآخرون موجودون يا إخوة؟ أنا أخشى أن يكون هذه الأسماء فقد الأسماء مسجلة، ولكن صاحبها متبعثرة في كل مكان. طيب فضل. لمن عنده سؤال؟ بردا موجودة؟ عندك سؤال؟ في محمد هيكل موجود؟ عندك سؤال؟ طيب يا إخوة، إذا كان يعني ليس هناك أي سؤال ملاحظات حول هذا العنوان، وأتمنى أن يكون هذا العنوان يعني واضح ومفهوم إن شاء الله، ولا يعني لا يوجد هناك أي مشكلة حول هذا العنوان، يعني واضحة مربحة والتولية. وخلاصة القول بأن هذان عقدان صحيحة يعني أو مباحة أو جائز شرعا. طيب نكتفي بهذا القدر، ونشكر للجميع على مشاركتكم واهتمامكم، ونخص الشكر الجزيل لمقدم اليوم مجموعة الثامنة على هذا التقديم. وبس أنا أريد أن ملاحظة عامة لجميع المقدمين يا إخوة، مقدمين المقالة، بأن يعدوا جيدا قبل التقديم. Jadi saya berharap para presenter ya, tim-tim yang majmu'ah ya, kelompok yang mempresentasikan ini untuk menyiapkan secara baik khususnya bagian-bagian yang dia ingin presentasi ya. Li'anna wajadtu ba'd al-talabah yani dha'ifa fil lughah fil qira'ah wa ma ashbaha dhalik. Fa'ala dhalika an yasta'idda jayidan hatta ماذا نقول يعني نقلل في الأخطاء في القراءة, minimize ya, untuk meminimalisir kesalahan di dalam membaca ya. Li'annakum al-an yani fi mustawa al-khams wa al-mafrud al-fi'l wal fa'il mubtada wal khabar al-maf'ul موقفه من العرب منصوب مرفوع مجرور مثل هذه الأشياء يعني خلاص انتهينا من هذا المستوى يعني لا يخطئ في القراءة. ولكن على كل حال يعني لابد أن يكون كل طالب يعد نفسه ويستعد جيدا قبل التقديم. ولمن رأى نفسه أنه ضعيف في اللغة أنا أنصحه ربما يتفاهم مع المجموعة ya, يتفاهم مع المجموعة ربما يأخذ نصيبا قليلا من التقديم ويأخذ ربما الأسهل من المقالات ويقوم بتقديمها. المهم يعني يحاول دائما أن يعد نفسه قبل التقديم، وإن كان بعدين مثلا في التقديم وجد الأخطاء ولكن ليس الأخطاء شانئة يعني شانئة أو شنيعة أخطاء شانئة. Jadi tidak terlalu kentara salahnya begitu ya, meskipun salah-salah tapi tidak banyak. Wahada afdal ya, wahada min mas'uliyah, bentuk dari tanggung jawab. Wahada afdal bikathir man yuqaddim walahu akhta mimman la yahdhur fi taqdim. Yang kemudian waktu presentasi tidak hadir karena takut salah. Hada aib li talib al-ilm. Falakum mas'uliyah fi hada. Al-muhim tuhawiluna jaydan wa tu'idduna wa tasta'idun لتقدم ما هو أفضل ولكن الواقع بعدين يعني في نقائص والماذا خلال في تقديم فإن شاء الله نصلحها. المهم أنتم تحاولون
Wa amru tsani limadza labudda an tu'iddu jayidan ya ikhwah. Kenapa harus dipersiapkan dengan baik ya? Hatta yantafi al-jami'. Supaya teman-teman itu mendapatkan manfaat ya. Manfaat dari presentasi antum. Presentasi setiap kelompok itu bisa diambil manfaatnya secara baik. Ya. Karena mungkin teman-teman yang lain tidak membaca semua tema yang ada dalam silabus ini sehingga mereka siap mendengarkan saja. Kalau yang dipresentasikan nanti salah-salah, seperti orang jadi imam sholat, bacaannya salah-salamu. Itu yang gelisah makmumnya, ya banyak tasbihnya, dikit-dikit subhanallah, ya kan? Oke, meskipun ini kiasnya tidak mirip betul, akan tetapi al-muhim kullu majmu'ah, kullu wahid min at-talabah yu'iddu nafsahu wa yasta'id jaydan مهما حصل من الأمور مشكلات في التقديم فنحن نتسامح في هذا المهم أنتم تحاولون جيدا. طيب هذه ملاحظة عامة لجميع الطلبة ولمن يقوم بتقديم المقالة في كل محاضرة. المهم أنتم لكم مسؤولية في هذا بأن تعدوا جيدا. مرة أخرى نشكر لمقدم المقالة اليوم مجموعة الثامنة على هذا التقديم بعنوان بيع المرابحة وبيع التولية، ونراكم إن شاء الله في الأسبوع القادم بعنوان ماذا؟ عنوان المقالة مجموعة التاسعة يعني عن الربا، عن الربا، أنواع الربا، مفهوم الربا، ثم ربا النسيئة، ربا بالفضل، وكيف الربا في هذا اليوم. لو أنتم أعطيتم الأمثلة في ذلك لكان هو أفضل. طيب فنرجو لمجموعة التاسعة يعيد بعد جيدا في الأسبوع القادم بعنوان عن ماهية الربا. طيب يا إخوة نكتفي بهذا القدر ونراكم إن شاء الله في الأسبوع القادم معذرة على الأخطاء والأغلاط إن وجد، ونشكركم مرة أخرى على مشاركتكم ومتابعتكم. نكتفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.